Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku mau membahas mengenai energi dan 7 titik cakra. Seperti yang kita tahu, jika kalian sering nonton praktisi-praktisi yang aktif di sosial media, pasti sering sekali kalian mendengar bahwa mereka sensitif terhadap energi dan dapat memanipulasi atau menggunakan energi mereka, dan hal tersebut ada yang bawaan lahir, ada yang latihan, dan ada juga yang tiba-tiba bangkit di umur tertentu yang sering dikumandangkan oleh banyak orang-orang spiritual yang merasa diri mereka akhirnya melalui proses yang namanya spiritual awakening. Personally, dari aku sendiri, menurutku spiritual awakening itu hal yang sangat overrated, tapi mungkin akan kubahas di lain video. Nah, tentunya di masa-masa pencarianku mengenai cara membuka mata batin, sempat juga aku ingin banget merasakan energi itu kayak gimana, dan bisa juga dong main-main dengan energi. Toh kita kan manusia ciptaan yang sama. Dengan fitur paling dasar, harusnya energi itu bisa dirasakan buat semua orang dong, harusnya kan ya. Tapi kenapa nggak bisa? Nah, pasti kalau latihan kan kita harusnya bisa ya. Dulu begitulah cara aku berpikir. Nah, banyak banget informasi yang bisa kita dapat sesederhana mencari di internet mengenai apa itu cakra, lokasinya, warnanya, gunanya, dan lain halnya. Awalnya ya tentu aku coba dong ngerasain bagian-bagian yang ditunjukkan di pencarian tersebut. Kayak misalnya cakra root ada di mana posisinya, cakra hati ada di mana posisinya. Tapi ya pasti coba nggak kerasa apa-apa sama sekali. Bener-bener nggak kebayang sama sekali apa itu energi, rasanya gimana, sensasinya gimana. Tapi banyak banget kan praktisi yang selalu mengaitkan energi itu di setiap prosedur mereka saat mereka sedang melakukan praktek supernatural atau saat sedang konsultasi. Nah, untuk mengerti ini, aku rasa akan lebih baik kalau kalian nonton video aku dulu tentang kelas indigo oleh perjalanan mistis yang ini nih. Nah, awal mulanya pertama kali banget aku belajar supranatural itu di sini, dan seperti yang sudah aku jelaskan di banyak sekali video aku tuh, hampir di semua praktisi yang aku datangi dan mencoba layanan-layanan mereka, hampir semuanya selalu dimulai dengan scanning energi dan balancing energi cakra. Nah, saat itu cakra yang bermasalah itu ada di bagian root, dan terutama yang paling bermasalah itu di tenggorokan. Seperti yang kita tahu, root berhubungan dengan grounding, stabilitas hidup, dan identitas diri. Saat itu seperti yang kita tahu ya, kalau kalian udah nonton video-video aku yang sebelumnya kan, saat itu kan aku masih pengangguran, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu bisanya apa, nggak tahu arah hidupnya juga, dan hal itu jadi problem karena rootnya sendiri udah nggak stabil. Bagaimana dengan cakra yang lainnya kalau aliran yang paling bawahnya aja tuh udah rusak gitu kan. Nah, berikutnya itu cakra tenggorokan, di mana yang sering aku ceritain. Aku adalah orang yang sangat introvert, dan yang paling ditekankan oleh perjalanan mistis adalah aku sangat tidak mau bicara, menahan omongan, dan cenderung mundur saat dimana aku mau ngomong sesuatu tapi aku memilih untuk gak ngomong gitu kan. Nah, ini tuh bener banget. Hal yang paling aku benci itu drama dan bicara dengan orang-orang yang sorry ya, bodoh gitu kan. Jadi saat ada indikasi-indikasi sebuah pembicaraan akan jadi sebuah argumen yang panjang dan gak selesai-selesai, aku selalu mundur dan memilih bahkan gak perlu memulai gitu kan, gak perlu aku mulai argumennya. Apalagi kalau ada orang-orang yang sedang berdebat mengenai hal-hal yang menurut aku tuh bodoh. Jadi aku rasa akan sangat gak ada gunanya untuk aku masuk ke dalam pembicaraan tersebut. Itu kebiasaan buruk aku tuh, dimana sudah ada asumsi-asumsi awal bahkan sebelum memulai argumen. Nah, contoh waktu itu lagi ada tes untuk masuk sebuah perusahaan ternama untuk posisi manajemen trainee. Dikumpulkan 10 orang dan kami disuruh berdebat. Topik perdebatannya tuh apakah es batu itu dingin. Perdebatan pun berlanjut di mana setiap kandidat saling berdebat, saling berebut untuk mengutarakan pendapatnya dan saling menjatuhkan pendapat yang lain. Tentunya ini topik yang sebenarnya sangat bodoh kan, dan jawabannya pun udah jelas. Tapi tentunya ya ini kan tes supaya buat masuk kerja kan, jadi tetap harus dilakukan. Aku yang waktu itu bahkan masih pengangguran aja tuh bukannya ikutan, tapi malah diem aja gitu. Dan akhirnya di akhir perdebatan itu aku ngomong akhirnya. Waktu itu kalau nggak salah aku bilang ini tuh perdebatan yang bodoh dan jawabannya udah jelas, tapi kalian masih buang-buang waktu buat unjuk diri daripada. Jadi aku rasa gak ada pendapat yang bisa aku utarakan yang ada gunanya kalau kalian begini gitu kan. Nah, setelah itu tes masih berlanjut ke tes-tes individual lainnya, dan hanya tes itu tuh yang group tes. Padahal jujur aja kan waktu itu masih nganggur, tapi ya bukannya aku nurut aja sama perintah PIC-nya, tapi malah gitu ya.
Nah, tapi itu bener-bener alasan utama aku tuh nggak mau ikut bicara, karena kalau misalnya hal yang dibicarakan aja menurut aku bodoh tuh aku bener-bener nggak mau. Well, karena itulah mungkin cakra tenggorokanku tuh jadi rusak banget. Nah, seperti yang kita tahu, aku tuh bukan indigo, aku nggak bisa ngerasain energi, dan banyak banget metode-metode menstabilkan cakra yang diajarkan oleh banyak praktisi, baik dengan meditasi dan cara-cara lainnya. Bahkan di internet pun banyak sekali cara untuk meditasi untuk menstabilkan cakra tersebut. Apalagi caranya grounding, tapi jujur setelah melakukan semua itu aku nggak tahu dan nggak ngerasain sama sekali apa cakraku tuh udah seimbang, atau bahkan ngerasain aja tuh cakra kayak gimana aku nggak tahu ya. Apa cakraku energinya udah bener atau gimana? Nggak tahu, nggak ketahuan. Lagi pula gak mungkin juga kan distabilkan terus sama orang lain, sama guru-guru aku gitu kan, gak mungkin minta tolong mereka terus. Nah, salah satu guruku yaitu perjalanan mistis yang tadi juga selalu mewanti-wanti bahwa cakra dan energi kita itu ya tanggung jawab kita sendiri untuk selalu memanage-nya dengan benar. Gak mungkin kan dibalancing terus sama praktisi. Well, saat itu bingung banget dong. Lah, tahu dari mana cakra kita balance atau enggak? Toh yang bisa kita lihat dan ngerasain kan ya, yang bisa ngerasain kan ya para indigo-indigo itu kan, bukan kita orang-orang yang biasa ini. Nah, tapi nih ya, kelebihan kita sebagai orang yang tidak berkelebihan itu yaitu belajar melihat, belajar mengamati, belajar hanya dengan menggunakan apa yang kita punya. Dan yang aku punya saat itu ya mengamati aja gitu loh. Satu-satunya hal yang selalu terjadi setiap cakra aku di balancing itu ya menurut aku nih yang paling dapat dirasakan adalah kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk mendapat informasi, kayak seakan-akan tuh kalau mau nyari tahu sesuatu tiba-tiba ada aja gitu dari mana sumbernya datang. Dan rasanya kepala itu lebih jernih, belajar apapun lebih cepat, dan entah kenapa ya kayak tadi aku bilang informasi berdatangan dengan lebih mudah. Frekuensi aku mendengar suara-suara gaib tuh jadi lebih meningkat. Ya nggak bisa dibilang sering juga sih, nggak bisa dibilang banyak, tapi yang pasti secara jumlah meningkat sedikit lebih banyak lah daripada sebelum seimbang. Bahkan mungkin sebelum seimbang itu kayak hampir nggak pernah kedengeran lah. Well, secara statistik menurut aku dapat didata, ya nggak statistik banget sih, tapi at least hal ini yang bisa jadi basic utama pengamatan aku tuh buat tahu apakah benar cakraku itu udah bener-bener jalurnya tuh udah balance apa belum. Nah, dengan basis itu aku menilai semua pelajaran dan tindakan dalam menyeimbangkan cakra tersebut. Tentunya yang paling sering dikumandangkan kan meditasi ya, meditasi lah, grounding. Tapi jujur nggak ada satupun metode tersebut yang menurut aku menunjukkan ada perubahan signifikan di data-data yang aku kumpulkan di diri aku sendiri, di diri aku. Mungkin di orang lain beda, tapi ini objek pengamatannya ya diri aku sendiri. Ya memang kalau dalam hal meditasi sering banget kan aku bolongnya kan, karena jujur aja aku tuh nggak ngerasa hal itu guna, karena nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak berasa apa-apa, sampai tibalah saat aku akhirnya kerja di Aussie. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi iming-iming kerja mudah di Australia itu kan semuanya membuat aku bullshit ya. Metik buah lah, tinggal tebar CV. Pesaing kita tuh dari seluruh dunia itu jauh lebih banyak yang mau kerja di Australia. Di kita aja cuma dikit yang boleh ke sana kan. Di luar diterima lebih banyak. Nah, mereka lebih kompeten, dan yang paling dasar adalah bahasa mereka pun basicnya Inggris. Jadi orang-orang dengan negara yang basicnya Inggris jauh lebih dicari. Buah-buah pun kan gak mungkin tiap hari tumbuh kan. Dan gak hanya itu, karena kita dibayar sangat tinggi, workload kita pun sangat tinggi, bener-bener literally nguli dengan gaji yang tinggi. Aku yang udah bertahun-tahun gak pernah kerja, depresi doang di kamar, tiba-tiba mesti kerja fisik total. Ya jujur aja di sana tuh porsi makan aku justru naik 2 kali lipat, tapi berat badan aku turun drastis banget, turun terus, padahal makannya malah lebih banyak karena memang sekeras itu, seberat itu pekerjaannya kan. Nah, memang sangat tidak mudah, tapi ini yang akan jadi topik utama dan kunci utama untuk keseimbangan energi tadi. Nah, setelah bertemu, belajar, dan bertanya-tanya dengan banyak praktisi, akhirnya aku mencapai sebuah kesimpulan di mana sensitivitas terhadap energi, baik merasakan ataupun dapat mengendalikan energi, adalah bakat dan juga pemberian dari Tuhan. Apakah latihan dapat membuat Anda merasakan energi? In most case dari yang aku dapat datanya sih ya, ini yang berarti nggak sepenuhnya benar dan masih sangat tidak reliable. Akan tetapi ini kesimpulan yang aku dapat dari pembelajaran selama ini. In most case, latihan tidak dapat membuat Anda merasakan energi. Kecuali dari pengalaman aku yang
aku udah sering ngobrol sama orang-orang ya, kecuali Anda itu perempuan atau Anda dominan menggunakan hati daripada logika, serta banyak kasus liar di mana dirinya dalam kondisi misalnya sangat terpuruk atau sering terpapar energi negatif atau lingkungannya sangat kental dengan supranatural sampai akhirnya tubuhnya terbiasa untuk merasakan energi. Loh, berarti latihan kan tetap bisa kan, apalagi kalau misalnya di lingkungan yang kental dengan supranatural seperti yang dikatakan tadi. Aku rasa lebih tepatnya bukan latihan tapi adaptasi. Ya jatuhnya jadi aku rasa nggak ada hubungannya dengan latihan. Itu pun juga nggak bakal terus-terusan, kita kan dalam lingkungan kayak gitu kan. Ya simply nanti hilang lagi, tapi apakah akhirnya kita manusia benar-benar gak bisa ngendaliin yang namanya energi atau bahkan cakra yang notabene-nya adalah built-in yang sudah kita punya sejak lahir gitu loh. Kita lahir dengan cakra tersebut. Buat apa kita punya cakra itu tapi kita sendiri nggak bisa mengendalikannya, bahkan menyadarinya aja kita nggak tahu. Alih-alih menggunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, jika memang dibutuhkan bakat dan pemberian, buat apa kita punya cakra gitu kan? Nah, bukankah ada sesuatu di tubuh kita yang secara ilmu dan biologis, secara saintifik, punya karakteristik yang sama persis dengan cakra nih? Nah, kita tahu otot tubuh kita terdiri dari 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung, di mana otot rangka dan otot yang dapat kita kendalikan seperti bisep dan trisep. Otot polos adalah otot yang bekerja secara otomatis seperti otot usus dan lambung, serta otot jantung di mana otot tersebut juga bekerja secara otomatis sepenuhnya tanpa kendali kita. Dengan mudah, kita dapat mengendalikan secara penuh pergerakan otot rangka. Otot rangka kita yang tadi seperti aku bilang bisep dan trisep tadi, itu misalnya contoh ya. Tapi jika disuruh untuk mengendalikan otot jantung, apakah kita bisa? Bahkan dengan bakat sekalipun mungkin aku rasa hampir nggak mungkin ya. Nah, bukankah ini sama dengan cakra kita? Kita lahir dengan cakra tersebut, baik kita dapat merasakannya atau tidak, mengendalikannya atau tidak, cakra tersebut tetap bekerja di dalam tubuh kita tanpa kesadarannya kita. Lalu apakah tidak mungkin bagi kita untuk mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan itu? Dan suatu hari, saat aku lagi mikirin hal ini nih, lewatlah sebuah story Instagram sederhana yang mengingatkan bahwa cukup kendalikan saja apa yang bisa kamu kendalikan. Sisanya serahkan pada Tuhan. Tiba-tiba aku teringat dengan konsep otot yang tadi. Oh, otot jantung kan sama kayak cakra. Walaupun dia ada, kita nggak bisa mengendalikannya. Kita tahu dia ada, tapi tidak benar-benar dapat bisa kita rasakan. Tapi tetap bisa kita atur apa yang terjadi dengannya walau secara tidak langsung. Seperti misalnya jika kita ingin otot jantung atau detak jantung kita bekerja lebih cepat. Kita bisa, misalnya kita lari lah, berolahraga berat, dan semacamnya. Atau jika ingin dia bekerja lebih lambat, kita bisa mengendalikan nafas kita. Jadi pada akhirnya, semua kembali lagi ke konsep kehidupan yang paling dasar, yaitu mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kenapa aku bilang konsep ini juga berlaku untuk cakra? Karena aku punya buktinya dari pengalaman yang aku alami sendiri. Tapi mari kita ambil contoh yang bisa kalian semua cari di internet masing-masing. Kita ambil contoh yaitu root chakra. Banyak informasi di internet yang aku rasa mudah didapat dan sudah sangat lengkap seperti warnanya, fungsinya, dan kalau tidak balance akibatnya apa. Bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan makanan-makanan yang harus dikonsumsi untuk keseimbangan cakra tersebut. Well, untuk makanan jujur aku belum berhasil sama sekali membuktikan atau bahkan mendapat informasi yang akurat tentang ini. Tapi memang benar, pola makan yang sehat dan pola hidup serta olahraga sangat mempengaruhi jalur dan aliran energi cakra. Bahkan ada juga yang nggak bisa makan makanan yang diolah secara negatif. Tapi mari kita lihat pengaruh jika root chakra ini seimbang. Ataupun saat cakra ini nggak seimbang. Saat cakra ini seimbang, maka kamu akan merasa secure, hidupmu stabil, dan kamu merasa sangat grounded. Sangat memahami diri sendiri. Sedangkan saat cakramu tidak stabil, maka kamu akan banyak masalah kesehatan lah, masalah survival, financial, stabilitas. Nah, informasi ini benar-benar harus dicerna dengan baik, karena banyak sekali yang akhirnya menekankan pengendalian cakra ini daripada melakukan PR dan homework kehidupan mereka. Mereka meditasi lah, mereka meditasi khusus root chakra, mereka makan makanan yang bagus untuk cakra root mereka, dengan harapan akan meningkatkan kondisi finansial mereka. Padahal justru kebalikannya,
Lakukan apapun untuk mengetahui diri Anda, apa yang Anda suka, apa yang bisa Anda lakukan saat ini, apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan dan kondisi saat ini, apa yang bisa Anda pelajari, dan sampai apa yang bisa Anda lakukan untuk mencari uang. Dan akhirnya, mencoba mencapai stabilitas finansial tersebut. Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin, saat aku masih pengangguran dan depresi itu, aku tuh udah banyak ke berbagai praktisi, dan semua bilang bahwa root chakra aku tuh kacau. Tanpa aku beritahu kondisi aku kayak gimana, secara finansial tentunya kan, supaya mereka tuh nggak ada asumsi dulu kan sebelum melakukan scanning, tapi ternyata hasil scanningnya semua sama. Dan setelah aku pulang dari Australia, hasil scanningnya menunjukkan bahwa root chakra aku tuh udah stabil. Apa maksudnya? Ini berarti bukan meditasi, bukan kendali terhadap energi ataupun bakat untuk mengendalikan energi yang justru menyeimbangkan energi di tubuh kita, tapi real work, pekerjaan nyata, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan di dunia nyata ini yang justru mempengaruhi energi tersebut. Well, disclaimer keras dulu nih ya, disclaimer banget nih. Aku nggak bilang berarti nggak ada gunanya punya kesadaran dan kemampuan untuk mengendalikan energi ya. Justru mengendalikan energi juga sangat bisa mempengaruhi apa yang ada di dunia nyata ini. Tapi saat ini aku bicarakan kan adalah saat kita yang orang biasa aja yang bahkan nggak tahu, nggak sadar, nggak bisa ngerasain, bahkan nggak bisa ngendalin energi itu sesungguhnya apa sih yang bisa kita lakukan kan. Jadi kita kesampingkan dulu soal yang bisa ngendalin energi ini ya. Nah, untuk seorang pengangguran yang udah nganggur 9 tahun tanpa pengalaman, yang kerjaannya cuma depresi, waktu kerja di Australia jujur awal-awal itu kan berat banget. Gak dikit aku mewek-mewek mulu di kamar sendirian kan. Kerja mulai jalan jam 5 pagi, pulang jam 12 malam, kesiram minyak panas, pulang dengan baju dan celana yang sampai luar dalamnya basah, dingin-dingin, jalan kaki sampai ke rumah kosan. Sering tusuk sate juga waktu masih jadi kitchen hand di sana kan. Tapi justru itu yang menyebabkan cakranya seimbang gitu loh. Apakah buktinya hanya bisa dilihat dengan scanning oleh para praktisi dan indigo itu? Nah, kalau kalian udah nonton video aku yang Mata Batin part 1 dan 2, dan video aku yang konsultasi dengan Trianomali dan kelas indigo perjalanan mistis, ada perbedaan signifikan dari sebelum dan sesudah bekerja di Australia. Jujur susah banget ngalamin hal-hal supranatural sebelum aku bekerja di Australia. Di masa depresi itu justru setelah pulang dari Australia somehow ada aja gitu jalannya. Semua yang ingin aku pelajari tiba-tiba ada dan mudah banget buat belajar gitu kan. Bahkan saat mengambil kelas indigo lagi tuh di perjalanan mistis, sangat jauh berbeda dari sebelum dan sesudah ke Australia. Seperti yang aku udah bilang, bahkan aku tuh kabur dari kelasnya ke perjalanan mistis karena aku ngerasa nggak ada hasilnya dulu. Tapi justru setelah pulang, it's a lot easier gitu, lebih mudah, bahwa bahkan walaupun cuma sebentar doang ya, sempet aku bisa lihat dikit-dikit sosok yang ngikut gitu kan. Ya walaupun aku nggak yakin juga karena kan logika aku jalan terus kan. Tapi sempet divalidasi juga saat konsultasi dengan Trianomali. Jadi ternyata ya sosok-sosok yang akhirnya bisa aku lihat setelah pulang dari Australia, ya ternyata bener gitu kan. Nah, jadi kalian bisa nonton dulu lah yang video-video itu biar lebih jelas kayak gimana kan. Nah, ini berarti apa? Kita tuh nggak perlu jadi indigo, nggak perlu latihan yang aneh-aneh, apalagi kalau sampai ketipu praktisi-praktisi yang mau ngajarin dengan harga yang mahal. Nggak ada gunanya semua itu, udah gue cobain. Cukup lakukan homework kalian lah, PR kalian. Cukup lakukan tugasmu sebagai manusia, grow, tumbuh, learn, belajar, jatuh, menderita, belajar lagi, mengerti, paham. Jika harus mengulang lagi, ikhlas, jalanin lagi, sakit lagi, belajar lagi, jatuh lagi, belajar lagi, tumbuh lagi. Gak perlu lah ya aku jelasin semua cakra satu-satu, nanti videonya kepanjangan. Kalian pasti bosen lah dengerin anime yang gak menarik gini lagi ngomong juga kan. Karena semua informasinya juga mudah banget di Google kok, di internet. Tapi ya jika ada yang kalian bingung dan gak tahu, silahkan komen di bawah atau DM di Instagram dengan senang hati. Jika ada yang mungkin bisa aku jawab, walaupun belum tentu benar ya, aku usahakan untuk balas. Oh ya, apalagi kalau ada iming-iming yang bilang bahwa kalian tuh ditempelin banyak entitas negatif, sehingga energi kalian tuh jadi rusak atau kacau, sehingga kalian harus cleansing dengan harga yang bahkan tidak mampu kita bayar atau harus melakukan ritual yang aneh-aneh. Ada kan yang bayarnya 30 juta lah, 300 juta lah, rumah mesti dibersihin lah, ada pengambilan jimat dari rumah kita lah.
Enggak, itu enggak ngaruh lah, enggak perlu. Cukup lakukan homework kehidupan kalian, hiduplah, live your life, cukup jalani hidup kita sebagai manusia. Enggak ada satupun entitas negatif, baik dari yang paling rendah sampai yang paling istilahnya raja iblisnya lah. Istilahnya kan enggak akan bisa ngancurin realitas hidup Anda pribadi. Keputusan Anda untuk bertindak, keputusan Anda yang Anda pilih akan apa yang mau dan apa yang Anda lakukan, itu yang akan menentukan keseluruhan energi bahkan jiwa Anda. Camkan ini, tidak ada satu fenomena supranatural apapun yang dapat menghancurkan hidup Anda tanpa Anda sendiri yang memutuskan bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Dan ya bonusnya sih kayak nanti kok hidup malah semakin Anda sadari, jadi Anda makin sadar kayak semuanya ini tuh nggak kebetulan. Tapi ya saya ulangi sekali lagi, bukan hanya soal energi, tapi ini soal seluruh aspek kehidupan Anda. Cukup kendalikan hanya apa yang bisa Anda kendalikan, dan sisanya serahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasa Kurakai, terima kasih.